Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kuliah kimia klinik tentang analisa gas darah. Nah, untuk analisa gas darah ini biasanya terkait dengan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Nah, di mana asam itu merupakan substansi yang dapat memberikan ion hidrogen ataupun H+ pada substansi basa. Contoh dari asam, senyawa asam yang sering kita dengar itu salah satunya adalah HCl atau asam klorida, kemudian asam karbonat H2SCl3. Nah, sedangkan basa itu merupakan substansi atau senyawa yang dapat menerima ion H+ atau mengikat dari ion H+. Kalau asam itu adalah melepas ion H+, sedangkan basa adalah mengikat ion H+. Nah, contoh dari senyawa basa yang banyak ditemui itu adalah bikarbonat, ah, dan juga adalah fosfat. Nah, konsentrasi ion hidrogen itu menentukan pH atau derajat keasaman dari suatu larutan. Ya, jadi untuk derajat keasaman itu disebut dengan pH, di mana pH itu merupakan suatu larutan dari logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Nah, pH ini akan menunjukkan konsentrasi H+ secara keseluruhan di dalam tubuh. Biasanya kadar konsentrasi pH yang rendah itu terkait dengan kejadian asidemia, di mana terjadi peningkatan pembentukan dari asam. Sedangkan peningkatan dari pH atau derajat keasaman itu berkaitan dengan alkemia atau kehilangan dari eh, ion hidrogen tadi. Nah, di mana di sini terjadi ini ya, suatu korelasi apabila ion hidrogen di dalam tubuh itu meningkat, maka pH di dalam tubuh itu akan mengalami penurunan, bahkan rendah. Kemudian, apabila ion hidrogen di dalam tubuh itu rendah, maka pH darah di dalam tubuh itu akan mengalami peningkatan. Nah, di sini ada H2CO3 di mana HCO
CO3 ini di dalam darah berikatan langsung dengan PCO2. PCO2 ini merupakan partial pressure dari karbon dioksida. Jadi PCO2 itu terkait dengan kadar karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, suatu cairan yang mengandung lebih banyak basa daripada asam itu akan memiliki ion hidrogen yang lebih sedikit dan pH yang lebih tinggi. Sedangkan cairan tubuh, ya, terutama darah, yang mengandung lebih banyak asam daripada basa itu akan cenderung memiliki ion hidrogen yang lebih banyak dan pH darah itu akan lebih rendah. Nah, untuk pH sendiri ya, kalau untuk pH air dianggap netral itu adalah 7,4. Itu adalah pH netral. Sedangkan untuk pH darah itu memiliki rentang antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, itu 7,35 dan 7 sampai dengan 7,45 itu merupakan pH netral daripada darah. Nah, ini tadi. Nah, di sini untuk regulasi sistem pernapasan dalam keseimbangan asam basa, karena di sini yang akan dibahas adalah tentang asidosis ya metabolik dan asidosis respiratorik, kemudian ada alkalosis metabolik, kemudian ada alkalosis respiratorik. Nah, di sini untuk regulasi pernapasan berarti berkaitan dengan respiratorik ya. Jadi, regulasi respiratorik dalam keseimbangan asam basa. Nah, kalau berkaitan dengan pernapasan atau respirasi itu pasti berkaitan dengan oksigen dan karbon dioksida, di mana kadar CO2 yang meningkat atau karbon dioksida yang meningkat itu akan menyebabkan pH dalam sirkulasi pernapasan itu rendah atau menurun. Nah, kemudian kadar CO2 atau karbon dioksida yang rendah atau turun itu akan meningkatkan kadar pH darah dalam pH dalam sirkulasi pernapasan. Jadi, kadar karbon dioksida dan derajat keasaman itu akan merangsang kemoreseptor yang akan mempengaruhi dari pusat pernapasan, di mana bisa menyebabkan hipoventilasi dan hiperventilasi, di mana hipoventilasi itu kadar oksigen di dalam tubuh itu dalam sirkulasi pernapasan itu rendah. Jadi kadar karbon dioksida lah yang tinggi. Nah, kemudian hiperventilasi di mana karbon dioksida itu kadarnya rendah, sedangkan kadar dari oksigen itu meningkat di dalam sirkulasi peredaran darah. Nah, apabila terjadi hipoventilasi itu akan meningkatkan kadar CO2 di dalam darah dan akan menurunkan CO2 di dalam sistem pernapasan atau tadi itu respiratorik. Jadi saling eh, terjadi sistem keterbalikan ya. Nah, dengan terjadinya perubahan kecepatan dan kedalaman pernapasan dari paru-paru akan membantu keseimbangan asam basa melalui pengeluaran karbon dioksida dan ion hidrogen sebagai uap air. Nah, bagaimana regulasi dari bikarbonat oleh ginjal dan eritrosit? Nah, organ ginjal ini dan sel eritrosit berfungsi untuk menahan dari karbon dioksida dalam bentuk bikarbonat yang selanjutnya akan mengontrol pH atau derajat keasaman dari
darah secara fisiologis dan eritrosit akan membuat kadar bikarbonat plasma sesuai dengan perubahan dari karbon dioksida parsial tadi PCO2 di dalam paru dan jaringan. Makanya ada istilah keracunan. Ada istilah keracunan karbon monoksida, ya. Karbon monoksida itu kan berasal dari karbon dioksida yang tidak ini ya terjadi pembakaran sempurna. Nah, kenapa bisa terjadi keracunan seperti itu? Karena eritrosit itu kan mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini kan yang akan mengikat oksigen. Sedangkan harusnya karbon dioksida itu kan dikeluarkan ya pada saat terjadi proses respiratorik. Nah, apabila terjadi gangguan atau karbon dioksida itu tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh itu, berarti karbon dioksida ini tidak bisa mengontrol pH dalam darah dan eritrosit itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Makanya dalam keadaan patologis itu eritrosit yang mengandung hemoglobin dan hemoglobin inilah yang mengikat oksigen kan. Eh, Hemoglobin ini kalau pada saat terjadi keracunan karbon monoksida dari oksigen yang tidak bisa dikeluarkan dalam tubuh itu akan menyebabkan keracunan karena kemampuan karbon monoksida dalam mengikat oksigen itu lebih besar ketimbang daripada kemampuan hemoglobin mengikat dari oksigen di dalam tubuh. Jadi sehingga tubuh itu akan kekurangan karbon dioksida. Sorry, kekurangan oksigen. Oksigen kurang di dalam tubuh itu bisa menyebabkan eh, gangguan keseimbangan dari asam dan basa di dalam tubuh. Jadi, darah pada sistem regulasinya akan lebih basah, ya, seperti itu. Jadi, paru-paru ini dan jaringan kekurangan oksigen harusnya kan terjadi keseimbangan antara oksigen dan juga karbon dioksida, begitu juga dengan pH dari pada darah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ginjal itu akan mengatur konsentrasi ion dalam cairan tubuh untuk mencegah terjadinya asidosis maupun alkalosis dengan cara mengekskresikan urin asam atau urin yang basa atau bersifat alkali. Jadi, ginjal itu berperan dalam mengeluarkan bentuk buangan tubuh berbentuk urin. Jadi, kalau pada orang yang keracunan, atau darahnya itu yang bersifat terlalu asam atau terlalu basa, maka ginjal itu akan lebih banyak bekerja. Nah, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion H plus ini dilakukan oleh ginjal melalui mekanisme dasar seperti sekresi ion H plus, kemudian penyerapan bikarbonat yang difilter. Nah, sebelum masuk ke pemeriksaan analisa gas darah, di sini perlu diketahui bahwa untuk PCO2 itu yang merupakan karbon dioksida parsial di dalam tubuh itu merupakan tekanan parsial dari karbon dioksida. Di situ akan menggambarkan tekanan yang dihasilkan oleh karbon dioksida terlarut di dalam plasma. Nah, ini digunakan biasanya untuk menentukan dari efektivitas sistem pernapasan atau ventilasi oleh paru-paru dan keadaan asam basa darah. Di mana apabila kadar PCO2 ini rendah, maka akan terjadi hipoksia, anxiety, dan emboli paru. Kemudian, kadar PCO2 yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan gangguan paru atau penurunan fungsi pusat pernapasan. Nah, ini tadi karena
Eritrosit itu pada hemoglobinnya mengalami gangguan. Misalnya karena keracunan karbon monoksida. Eritrosit ini kan mempunyai kandungan yaitu hemoglobin yang mampu mengikat oksigen dan membawanya ke sirkulasi peredaran darah. Nah, kemampuan karbon monoksida ini biasanya 75 kali lebih kuat dalam mengikat oksigen ketimbang Hb dalam mengikat oksigen. Jadi hemoglobin itu kalah dalam kemampuannya mengikat oksigen daripada karbon monoksida. Jadi menyebabkan kadar PCO2 itu meningkat di dalam sirkulasi peredaran sirkulasi pernapasan, mengakibatkan karbon dioksida di dalam tubuh itu meningkat, jumlahnya lebih banyak, bahkan sangat banyak dibandingkan dengan oksigen. Nah, kemudian untuk bikarbonat. Nah, bikarbonat ini berkaitan dengan asidosis ataupun alkalosis respiratorik. Ya. Nah, di mana peningkatan kadar asam atau asidosis respiratorik di dalam proses respiratorik tadi akan berakibat penurunan dari ventilasi atau sistem pengaturan di dalam sistem pernapasan. Nah, kemudian kadar bikarbonat yang rendah itu dapat menyebabkan alkalosis respiratorik. Sebagai akibatnya akan terjadi peningkatan ventilasi alveolar dan pelepasan karbon dioksida dan air ya. Jadi terjadi peningkatan pelepasan dari karbon dioksida dan air. Nah, adanya asidosis metabolik ini sebagai akibat dari akumulasi asam di dalam tubuh atau hilangnya bikarbonat yang lebih banyak dari cairan ekstraseluler. Nah, kemudian selain itu juga ada saturasi, saturasi oksigen. Nah, ini biasanya pada orang yang pucat, apa segala macam itu dilakukan pengukuran saturasi oksigen, biasanya menggunakan oximeter. Mungkin pada saat COVID itu alat itu sudah banyak beredar ya, oximeter itu. Kenapa? Karena penyakit COVID itu kan berkaitan dengan sistem pernafasan. Nah, di mana kandungan oksigen pada pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan oximeter itu dibawa oleh hemoglobin tadi. Nah, dibanding jumlah maksimal oksigen yang dapat dibawa hemoglobin. Nah, jadi saturasi oksigen ini menunjukkan kemampuan dari transport oksigen ke dalam jaringan. Nah, karena karbon dioksida ini merupakan unsur sistem respiratori, maka nilai PCO2 ini akan menunjukkan kelainan asam basa pada saat proses pernapasan atau respiratori. Biasanya PCO2 tinggi itu menyebabkan asidosis respiratori. Nah, kalau PCO rendah itu menyebabkan alkalosis respiratori. Kemudian juga dapat menunjukkan kecukupan dari ventilasi sistem pernapasan dari alveolar, di mana PCO2 normal itu berarti sistem pernapasan itu berjalan dengan baik, sedangkan PCO2 tinggi itu terjadinya hipoventilasi. Nah, kadar bikarbonat tadi ya, HCO3 ini berkaitan dengan parameter metabolik. Jadi tidak berkaitan dengan sistem respirasi.
Kalau untuk yang kadar bikarbonat. Nah, bikarbonat ini digunakan sebagai pedoman adanya kelainan asam basa yang disebabkan oleh unsur metabolik, bukan unsur respiratori. Nah, ini untuk interpretasi dari hasil analisa atau pemeriksaan gas darah. Di mana biasanya yang dilihat itu adalah derajat keasaman, kemudian kadar oksigen, kemudian nilai oksigen, saturasi, kemudian PO2 ini partial pressure dari oksigen, ya, tekanan parsial oksigen yang menggambarkan tekanan yang dihasilkan oleh oksigen terlarut di dalam plasma, kemudian saturasi. Tadi yang diperiksa menggunakan eh, oximeter, kemudian PCO2, tekanan parsial karbon dioksida yang menggambarkan tekanan yang dihasilkan oleh karbon dioksida terlarut di dalam plasma. Nah, biasanya untuk melihat apakah dia itu adalah asidosis metabolik atau asidosis respiratorik ataukah alkalosis respiratorik ataupun eh, alkalosis metabolik itu biasanya berawal dari melihat terlebih dahulu pH darah. Apakah pH-nya itu kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45. Kalau pH rendah itu kan berarti asam. Nah, kalau lebih pH itu lebih tinggi dari 7,45 itu kan berarti basa. pH yang tinggi itu kan basa. Kalau pH yang rendah itu kan asam. Nah, kemudian dilihat lagi. Setelah melihat pH itu bisa ditentukan apakah dia itu asidosis ataukah alkalosis. Nah, setelah itu akan dilihat, setelah melihat pH untuk asidosis itu apa, kemudian dilihat tekanan parsial dari karbon dioksida. Apakah dia itu kurang dari 40 mm Hg atau lebih dari
40 milimeter Hg. Nah, di situ akan kelihatan apakah dia asidosis metabolik atau asidosis respiratorik. Nah, kemudian pada alkalosis yang pH-nya lebih dari 7,45 tadi dilihat konsentrasi bikarbonat atau HCO3-nya. Nah, biasanya itu apakah kurang dari 24 milimol per liter atau lebih dari 24 milimol per liter. Nah, di situ akan bisa ditentukan apakah dia alkalosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Kemudian, gangguan dari asam basa. Nah, di sini ada asidosis, keadaan di mana terlalu banyak darah itu terlalu banyak mengandung asam dan mengandung banyak ion H+ atau terlalu sedikit kadar basa di dalam darah. Nah, biasanya ini ditandai dengan menurunnya pH darah. Kemudian alkalosis. Nah, alkalosis ini kan suatu keadaan di mana darah itu terlalu banyak mengandung basa dan sedikit mengandung ion H+ ditandai dengan peningkatan dari pH darah. Jadi, baik asidosis maupun alkalosis ini dikelompokkan menjadi metabolik dan respiratorik. Tergantung tadi itu penyebabnya. Yang paling mudah untuk melihatnya adalah dengan melihat pH, ya pH darah apakah dia asam ataupun basa. Nah, asidosis baik itu metabolik dan alkalosis metabolik itu biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam ataupun basa oleh ginjal. Sedangkan kalau asidosis ataupun alkalosis respiratorik itu terutama biasanya disebabkan oleh penyakit paru atau kelainan dari pernapasan. Nah, untuk di sini ada 4 kategori besar yang termasuk dari gangguan asam basa. Yang pertama itu adalah asidosis respiratorik, yang kedua adalah asidosis metabolik, kemudian yang ketiga adalah alkalosis respiratorik, dan keempat adalah alkalosis metabolik. Oke. Nah, di sini bila terjadi gangguan keseimbangan pada asam basa tersebut karena karbon dioksida bertambah atau berkurang, baik itu yang berhubungan dengan respiratorik, maka kompensasi itu akan dilakukan oleh ginjal. Nah, bila gangguan keseimbangan asam basa tersebut disebabkan oleh bikarbonat yang bertambah atau yang berkurang, itu akan reaksi kompensasi itu akan dilakukan oleh eh, oleh ini sel darah merah atau eritrosit. Nah, terdapat beberapa dampak dari kadar pH, ya, di mana apabila kadar PCO2 itu tinggi, pH itu akan rendah. Kemudian apabila PCO rendah, maka pH itu akan meningkat. Dan ini untuk pemeriksaannya biasanya sampel yang digunakan itu harus sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya yang banyak digunakan itu adalah sampel darah arteri. Kemudian jika pemeriksaan terpaksa ditunda atau lebih dari 10 menit itu
Sampel itu harus didinginkan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius untuk menghambat terjadinya metabolisme-metabolisme di dalam darah yang tidak diinginkan. Nah, biasanya antikoagulan itu yang digunakan adalah heparin. Digunakan untuk mencegah pembekuan karena jika timbul bekuan itu akan mempengaruhi kadar PCO2, pH dan Hb sehingga hasilnya itu pasti tidak akurat. Kemudian sampel itu harus homogen ya. Jadi untuk meminimalisir berpengaruh terhadap kadar Hb. Nah, kemudian tadi sampel itu yang digunakan adalah darah arteri, karena darah arteri ini lebih akurat digunakan ketimbang menggunakan darah pena, karena berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan dari kadar oksigen terlarut di dalam tubuh ya, kemudian sel saturasinya, kemudian berpengaruh terhadap PCO2-nya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan untuk bahasan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.